pasti ada aja orang selalu terbuka celah kemungkinannya orang tuh ngerespon dengan komen kan biasanya. Negatif. Masa gitu aja udah diupload. Ah, Belum juga 1% mulai. Nah itu tuh bisa ngeganggu loh itu. Ini sudah mengganggu mental itu. Padahal itu kan kita sendiri yang putuskan Iya, kan. betul, Kita kasih orang stimulus, tapi kita lupa kalau mereka juga berhak ngerespon gitu loh. Sedangkan Nah gini mas, apa namanya, setiap zaman itu kalau kalau mungkin saya ngelihatnya itu karena gini ya, apa namanya, narsis itu kayaknya udah sejak Kayak egonya ya. ya zaman dulu gitu, cuman kan platformnya beda-beda gitu Iya. maksudnya. Kalau kita yang modern sekarang nih ya udah sosial media gitu. oh ya, Kalau orang dulu kan misalnya kayak zaman purba gitu, di tembok gitu, Relief. malah ini udah relief kan, relief. Ngaca di kolam. ngaji di kolam. Nah gitu. Tiap Maksudnya hari ini lihat ada kolam. platform media untuk menyalurkan narsisnya. Ya gitu. pada akhirnya kan itu semua kan mempengaruhi mental ya mas ya. Iya, apa namanya, di dalam diri orang itu masing-masing. Kayak gimana sebenarnya kalau kita jelasin deh mas? Iya kan kalau Narsis itu. iya karena sebenarnya anak tuh ya jelas bukan ahlinya ya. Cuma ngebacotnya mungkin lebih asik aja. Terbiasa. Iya iya. Ya, Ya kita kan juga memperhatikan kan. terbiasa. Iya terbiasa Karena dipanggil berinteraksi untuk- dengan untuk ngebacot lah. itulah, membaca juga. Ya betul. Nah cuman kan yang paling apa namanya? Ya inti dari itu psikologi itu kan sebenarnya dia masalah ini ya, perilaku dan mental proses. Studi ilmiah terkait perilaku dan mental proses gitu. Secara formalnya kan itu ya. Sebenarnya nggak pernah keluar dari dua itu gitu. Misalnya kenapa sih kita perilakunya mau menampilkan terus apa yang udah kita capai gitu atau apa yang kita milikin Iya, gitu. kayak butuh pengakuan. Ya, terus belakangan kan banyak disimpulin sebagai apa, narcissistic personality disorder. Ya. Itu NPD lagi banyak link-link untuk NPD itu biasanya dikirim ke teman-teman yang udah disindir gitu loh. Kamu terlalu narsis. Iya iya. Dia nyindir pakai itu. Ada gitu. ndak poin-poinnya di NT? Benar. Ya karena kalau kita nggak tahan, nggak ngerem tuh mas, kayak kita nanti pada akhirnya over di sosial media Oversharing itu tuh. ya. Dan Oversharing. tahu-tahu juga kita nanti udah kena mental aja gitu. Iya ya. Bener karena pengalamin di Facebook gitu. Jadi kayak saya kan orang yang sejak Facebook hadir sampai sekarang tuh kayak nggak pernah offline gitu loh mas. Jadi kadang orang tuh kayak nyindir juga, kamu kok online terus sih gitu. Nah Iya, kamu iya. tahu saya online dari mana? Berarti kamu juga online gitu. Kamu tahu saya online terus. Iya. Tapi nggak 1-2 orang. Nah itu juga pada akhirnya kan juga jadi bikin kita tuh jadi masa sih gitu. Tapi ya gimana gitu, karena kita emang terhubung terus gitu. Iya. Terhubung terus, walaupun pada akhirnya juga itu juga jadi makin berumur tuh makin mempengaruhi. Nggak tahu kenapa mas, makin berumur itu kayak kita tuh lebih gampang ini loh, apa kayak mental itu lebih gampang kena gitu. Iya, iya, Dengan misalnya ada orang ngomong apa gitu, kita langsung kepikiran gitu. Iya. Apakah itu juga ada, kayak saya sendiri tuh kayak bahkan hal-hal yang udah dari zaman kapan itu bisa hadir di umur-umur segini gitu. Kayak saya sekarang umur 30-an justru malah makin kuat gitu loh mas, kayak apa ya, inner child ya namanya ya. Maksudnya kayak trauma-trauma kita masa kecil gitu justru malah menguatnya di sini gitu. Dan ke-trigger sama sosial media kita ini. Oh iya. Hal-hal yang ada di sosial media ke-trigger Bener. gitu. Cepet, Makanya iya, iya. akhirnya tuh saya mengurangi kan jadinya yang polanya dulu itu harus terlihat selalu update sama orang, harus selalu online. Jadinya sekarang tuh mulai berpikir bahwa nggak semua hal saya harus tahu gitu loh mas. Nggak setiap hari saya harus share ke orang saya lagi ngapain gitu. Akhirnya tuh di situ karena ada ketakutan juga. Ternyata sosial media udah seberubah ini gitu. Dulu kan kita ke internet karena kita pusing dari dunia nyata gitu. Kita cari hiburan di internet gitu. Nah sekarang kebalikannya,
Justru Internet sekarang bikin itu kita pusing. di internet kita mendapatkan banyak hal yang men-trigger kita untuk pusing Di gitu. dunia nyata. Bahkan kita sekarang tuh berusaha untuk disconnect gitu. Nah itu tuh yang apakah memang begitu Mas? Maksudnya ke-trigger gitu loh. Kita ngomongin tentang ini tadi, inner child tadi, apakah bisa men-trigger itu karena kok tiba-tiba, atau memang faktor emang udah ada ngendap aja gitu di kita gitu, dan itu bisa muncul ketika kita umur segini tuh malah makin kuat gitu loh Mas. Iya, lewat dari apa namanya, quarter life crisis gitu ya. Iya udah lewat Iya kan, itu malah kan udah lewat sebenarnya kan dari malah itu yang quarter muncul life gitu. crisis. Ngerestart baru kan. Cuma kan ada krisis barunya gitu kan. Karena kalau dulu diajarin gitu kan sama dosen-dosen tuh, kan ada sering istilah puber kedua lah, inilah. Nah, orang kebanyakan ngartiinnya kan biasanya puber kedua Jadi cinta lagi gitu. suamimu mau poligami, mau ini. Iya. Padahal Jadi kan cinta lagi tapi Iya. bukan sama pasangannya. Padahal kan meledaknya hasrat itu bukan cuma terkait ke ini pasangan yang baru gitu loh. Bisa aja ke passion yang baru gitu misalnya. Passion itu kan juga sering meleset terjemahannya kan, pemaknaannya. Orang bilang kan passion itu ini sesuatu yang suka saya lakuin. Bukan sebenarnya. Passion itu kan sesuatu yang saya rela sakit asal saya dapet. Oke. Itu passion itu kan sebenarnya kan kita sakit gitu tapi yang penting Tapi saya dapet dapet sudah gitu. Pantesan gini Mas, maksudnya kalau kayak misalkan deh, kita nggak suka nih musik dangdut tuh begitu umur segitu, hobi musik. Ada Ya, kayak masuk mungkin- ya? Iya. Orang-orang nih bapak-bapak nih kok hobi sekali mainin burung kan kita kan. Iya. Mainin burung. Mainin burung. Tiba-tiba Main burung enggak, bukan burung. Beda loh, enggak mainin burung sama main burung tuh beda. iya kan? Begitu dia di umur itu terjadi dia gitu kita maksudnya. sampai Terus mungkin kita ndak di burung gitu ya. Iya, mungkin nggak di burung gitu. Iguana, di apa? Iguana bener. Yang bagi anak di sumuran kita dulu. Iya. Ngapain sih Angga sekarang main-main? Ya kapan kamu sukain gitu. Sejak kapan main-main? Nah, makanya kan ada sebenarnya Passion, ya. Ini fase-fase ekspresi usia mental gitu loh. Misalnya usia mental kita masih child nih, ekspresinya pasti egois. Terus Iya, mau iya. karena yang namanya anak kecil kan dia harus apa namanya, harus terpenuhi keakuannya itu dulu gitu loh. Oh ini bajunya saya. Makanya kalau anak kecil kan sebenarnya nggak usah dulu diajarin berbagi lah kalau dia belum 7 tahun itu, karena dia harus benar-benar dia pahami keakuannya itu. Soalnya kalau enggak nanti bolong identitas dirinya itu loh. Itu bahaya. Nah, terus kan kalau di yang humanis gitu ya, psikologinya yang mazhabnya itu kan ada beberapa mazhab gitu ya. Ada piramida kebutuhan itu loh. Misalnya kalau kita awalnya butuhnya makan, rasa aman, dicintai, terus aktualisasi diri. Kalau ada yang skip nih, pasti besok di fase, kalau di Islam biasanya kelipatan 7 ya. Iya. Misalnya kalau sampai di umur 7 kita ada yang tidak terpenuhi, bisa aja di fase dari 7 ke 14 atau 14 ke 21 muncul lagi. Itu tuh makanya orang bilang kan, makanya kan ada teori kalau di psikologi inner child. Nah, tapi kalau di Islam gitu ya ini dikasih tahu sama yang lebih tahu aja. Iya. Kita kan soalnya sukanya begosip. Iya. Nah, jadi ada yang belum terpenuhi, kita akan balik lagi tuh. Didorong lagi untuk balik, penuhi dulu dong yang ini. Kalau enggak nanti jadi masalah di depan gitu. Jadi loh. itu secara alamiah Sebenarnya emang begitu gitu alarm diri gitu loh. Ada alarm diri. Karena kan semakin kita tua juga hormonal kita berubah, Mas. Misalnya nih kayak waktu kecil hormon happy itu tercurah banyak sekali loh, keluar hormon happy itu. Makanya anak kecil tuh kan nggak tahu dia mana bahaya, mana enggak. Nah, yang mana enggak. Taunya mbak happy. Dia taunya happy aja gitu kan. Aman aja gitu. Karena hormon happy-nya banyak sekali, sedangkan makin tua kita makin banyak tanggung jawab, terus ini itu, makanya kita bahaya enggak ya? Cukup enggak uang ya? Tapi kalau anak kecil kan mau yang itu. Nah, enggak ada pikirannya. Apakah Dia itu bilang juga mau yang itu.
Karena itu apa namanya medianya dia untuk happy udah selesai di situ. Kalau Berarti kita masuk akal Mas, kalau ada yang bilang kalau anak kecil yang dipaksa dewasa ketika kecil nanti malah Oke, dewasa iya, jadi iya. kekanak-kanakan gitu. Oh. Karena itu relate itu makanya masuk kan akal tuh. Nggak boleh di skip kalau- itu Mas ya? iya kalau boleh ditahan. tapi kan yang harus dilatih kepekaan kita kan, kita udah selesaiin belum di fase yang itu dulu gitu. Makanya di sosial juga kan, di masyarakat pasti dibilang telat bengel. Iya, iya. Itu kan ada di sosial kita, kalau di Sasa kan telat bengel, maksudnya telat nakal telat gitu nakal kan. ini. Harusnya makanya Ada yang kalau kayak gitu, kalau kita ada. tarik Mas ya, kenapa sampai muncul istilah telat bengel? Kalau sampai ada labeling dari masyarakat, misalnya telat nakal nih, berarti ada pengakuan dari masyarakat Bahwa dia kalau dulu ada baik. kondisi itu gitu loh. Ada kondisi iya, itu iya, betul. iya. Kondisi ini memang ada, tapi yang Nggak ada kena fasenya. orang yang ini gitu. Misalnya dari satu kampung ada 1000 kakak nih. Yang kena cuma 2-3 kakak aja. Oh, kalau si Angga, Aji sama Ayes itu dia telat bengel tuh. karena dulu dia cuma baik-baik aja, Iya, nggak dikasih iya, nyoba iya, ini, iya, nyoba benar, itu. Jadi gitu. Itu tuh makanya kan masyarakat juga menyepakati itu gitu Iya, loh. iya, iya. Iya. Ada loh fase telat nakal nih. Kalau yang lain nakalnya udah selesai gitu. Iya, iya. Tinggal Benar, nunggu antrian haji kan. Nah, jadinya kan di masyarakat juga di circle orang tuh ada yang Iya. mantan preman, ada yang mantan ustadz gitu. Ini yang telat nakal nih. Itu yang dia udah nabung Iya. haji enggak Nabung mau. haji. Hidup itu livas dayang loh itu. Iya. Iya, jadi kan kita di circle pertemanan kita remaja Semoral. kan pasti Iya, ada iya. anak yang kerjanya belajar doang Nah, gitu, bener, belajar bener. terus lurus gitu, bahkan nggak pernah main. Tapi begitu, dan kita nakal gitu, maksudnya bukan Nah. nakal gimana, kita mengekspresikan Iya, diri iya. ceria. Tapi begitu kita ketemu lagi setelah kuliah, setelah kita udah bekerja berumah tangga, Kamu berubah ya. itu Jauh lebih berubah ini. banget. Kita yang udah mulai tenang, udah mulai mungkin Iya, ya teman-teman iya. mulai religius yang tadinya Lebih stabil lah. justru dia malah Baru bikin kita nakal-nakalnya kaget gitu, ya, lagi ya. nakal-nakalnya Iya, iya. gitu, tiba-tiba dia main perempuan lah gitu ya. Iya. Tiba-tiba dia Bener. apalah gitu. Jadi kayak kok bisa ya Misalnya gitu. malah yang Padahal telat dia dulu sekali nggak kan gini loh. gitu Iya, kan. iya. Hmm. Di umur 40 dia udah waktunya apa namanya pecinya putih-putih Iya. itu. Tapi ini temennya yang satu kok Ini baru baru ngapalin klub malam. Artinya kan Telat memang bengel. Telat bengel. memang fase-fase itu memang harus kita isi berarti maksudnya. Ya, iya. Kayak misalnya anak kecil mereka tuh kan harus merangkak itu, nggak boleh enggak. Iya, iya. Iya, Kalau iya. nggak merangkak tuh akan ada gangguan gitu. Jadi fasenya tuh memang dia merayap. gitu. Ada konsekuensinya Jadi gitu, nggak Mas. bisa anak kecil itu dari dia duduk dia merayap langsung jalan tuh nggak Iya, bisa. iya. Karena memang prosesnya harus di sana Iya, gitu. iya. Mungkin kayak kepompong lah gitu kan. Iya, Dia memang iya. harus kejepit gitu. Kalau Hai ngelihat Berarti ya. memang itu naturalnya gitu Mas. Ya. Harus terisi gitu. Dan kalau nggak terisi itulah yang menyebabkan masalah-masalah di masa depan gitu. Ada banyak Nah, itu ahli yang itu bilang baru gitu, kan. dari dalam diri manusia yang secara natural gitu. Kebentur lagi sama yang dari Sosial. luar, dari Iya. sosial. Makanya artinya itu yang ada inner child, terus trauma masa kecil itu berarti itu yang tidak terisi itu ya. Enggak selesai gitu, enggak Iya, nggak diberesin selesai. gitu. Entah itu misalnya ada orang yang tidak akrab dengan bapaknya, ibunya gitu. Iya, Nanti iya, setelah dewasa dia akan misalnya perempuan tidak dekat dengan ibunya ayahnya di masa kecil, dia akan gampang tergoda ya sama laki-laki ketika dia besar. Iya, Gampang juga. karena puzzle tentang figur laki yang tepat itu dia enggak selesai. Kalau saya sama guru saya gitu dulu Masnya ngelihatnya gini. Misalnya Ayes nih ya. Ayes ini kalau kita ibaratin dia satu puzzle gitu ya. Misalnya puzzle dengan kepingan 1000. Mm-mm. Di umur 25 dia harus lengkap puzzle si Ayes ini dengan kepingan 1000 tuh loh. Tapi ada 1, 2 atau misalnya 10 puzzle yang kita belum ketemu. Berarti kan saya sendiri tahu dari 1000 puzzle utuh tentang diri saya, ada 10 kepingan yang belum saya ketemu. Itu yang Mas Haji bilang, yang itu yang kita sendiri gitu loh. Iya, iya. Tapi di mata sosial kan dia ndak tahu kita ini untuk penuhi diri kita udah kumpulin 10 Iya, puzzle iya, tapi iya. kurang 1000 puzzle tapi kurang 10. Society nggak tahu itu. Society biasanya motretnya cuma 25 puzzle. Iya. Malah yang di
potret yang kecil sekali sama society, jadinya tuntutannya banyak. banyak. Padahal gambaran diri utuh kita udah selesai di kita gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi banyak orang yang begitu terpengaruh sampai dia mikir saya harus kasih ke sosial gambaran diri utuh saya. Mm-mm. Sebenarnya enggak perlu juga gitu loh. Yang penting Dan itu jadi beban. iya, Iya, Berat. beban yang lagi penting ya. kan diri kita sendiri gitu. Sama sih kayak iya kalau di agama kan kita tahu ada petuah gitu ya bilangnya ya. Yang bilang nggak perlu ngejelasin dirimu ke orang yang benci sama kamu karena nggak ada Nggak akan gunanya. dipeduli. Iya, nggak Orang perlu yang- jelasin ke orang yang cinta sama kamu karena mereka nggak butuh. Nggak butuh. Iya, Udah iya, pasti iya, dia iya. cinta sama kamu gitu loh. Betul. Iya, iya. Makanya kan yang paling penting itu perjalanan ke dalam diri itu sebenarnya yang Iya. lebih penting dari selesaiin Ya, perjalanan yang lain-lain tuh. betul sekali Thomas. Itu lebih penting dia. Ya kalau bagi Anda gitu ya, sependek pengalaman gitu, penting Cuman kan sekali yang ke dalam diri. Kalau orang yang sudah terlanjur terpengaruh dengan lingkungan luar itu Iya ya. jadi melupakan Mas yang di dalam dirinya. Hmm. Jadi kayak dia tuh lupa bahwa dia tuh punya hak untuk mengatur itu loh. Kalau pedas lebih enak. Kalau Pantes pedas kalau lebih enak ngomongnya. kalau transfer informasi tuh pakainya rujak betul, betul. Jadi plong keluar gitu. lebih banyak ya. Iya benar. Jadi karena apa namanya tadi yang di dalam dirinya apa kita tuh terlalu memikirkan society gitu. Kayak misalnya kalau saya ini nanti salah nggak ya gitu. Nanti orang bilang apa ya gitu. Dia nggak lupa bahwa yang sebenarnya yang harus dia penuhi ininya tuh apa yang harus dia perhatikan tuh dalam dirinya itu loh yang dia apa ya istilahnya kayak dia mensyukuri apa yang ada. Nah itu tuh Mas yang kadang kayak saya sendiri ya, kayak saya sendiri tuh kadang mau melangkah kayak dulu nih karena saya orangnya minder Mas dulu minder ya itu kayak kita mau maju tapi kayak malu gitu loh Mas. Iya, Kayak belum iya. apa-apa kita udah mikirin orang nanti ngomong apa nanti diketawain gitu. Nah, Minimal gagalnya kita Gimana pikirin loh. gagalnya gitu. Minimal gagalnya. Mm-mm. Nah biasanya orang-orang kayak gitu tuh enggak tuh orang lain ya. Kalau saya tuh karena waktu kecil tuh saya sering dilarang Mas. Misalnya ada kegiatan apa gitu di kampung saya, misalnya ada orang resepsi nikah gitu. Malam-malam kan dulu kan dangdutan. oh iya, macam. iya, Saya nggak boleh pergi gitu. oh gitu. Ya karena mungkin ya karena saya anak pertama. Terus kayak dilindungin banget kayak nggak boleh gitu. Kontaminasi gitu loh. Sekarang berarti Jadi kayak jadinya pada akhirnya itu segala macam bukan cuma di acara gitu. Jadi kalau misalnya lebaran gitu waktu kecil tuh teman-teman saya habis sholat id habis ziarah dan mereka pergi ke pantai sama temennya, saya cuma boleh di rumah nonton operet lebaran gitu. oh Iya jadi saya hafal itu operet lebaran. Jadi pada akhirnya ketika tumbuh remaja dewasa yang gelisah tuh orang tua saya sendiri. Maksudnya ketika saya remaja bahkan kakek saya tuh ngasih saya uang nih bang udah pergi jalan-jalan supaya bergaul gitu ya. pergi jalan-jalan. Sudah saya nggak butuh itu gitu. Iya. Saya udah nggak butuh itu gitu. Nah itu apa ya jadinya itu mempengaruhi sampai sekarang gitu. Jadinya minder, jadinya iya, iya. tapi pada akhirnya juga itu bikin kita jadi terbebani Mas. Jadi kayak kayak kita tuh jadinya kurang percaya diri, kayak juga jadi bingung kalau ke society kita tuh berlakunya gimana sih gitu. Remnya malah terlalu banyak jadinya. Rem iya kayak kendaraan aja lah terlalu banyak ngerem nggak sampai juga kan. Betul. Jadi Terlalu mau banyak ini remnya. ngerem ini Iya, ngerem iya. gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe gitu loh. Karena kalau kita biasanya nggak cuma Mas Haji ya, kayaknya kita pada akrab dah kalau orang tua tuh bilang nanti apa kata orang gitu loh. Oh iya, Nanti tetangga bilang apa. Sebenarnya yang benar itu kan yang apa namanya yang cenderung benar gitu ya. Apa yang kita katain ke tetangga deh. Mending anak-anak itu diajar gitu. Ntar kamu bilang apa ke tetangga, mending itu dah Kalau daripada kayak ini gitu ya. apa kata tetangga itu kan kita Iya, nggak bisa iya. kontrol Iya, ya. kita nggak Iya, Tapi iya, kalau iya, iya. kita Apa jadi yang kita ngerem perhatiin, terus. kita kalau iya, kalau betul, dibilang apa yang kamu sampein ke tetangga itu nanti misalnya anaknya bilang ya udah saya tinggal bilang gini ke tetangga Pak, saya tinggal bilang gini ke tetangga Bu gitu. Iya. Kan bisa langsung dikontrol tuh. Kalau salah kan tinggal dikasih pilihannya, baiknya ngomong gini nak, ngomong gini nak. Kalau kita kan bukan salah orang tua kita juga lah, karena mereka kan produk terbaik di masa Iya, iya, iya. gitu. Ya mungkin kalau dari kalimatnya Mas Haji tadi itu kesannya simple gitu ya. Maksudnya ya udah habis lebaran milih tidur. Tapi coba Tapi kita sebenarnya geser itu kamar. luka sebenarnya. Ya, coba digeser kamar hidupnya. Misalnya di kantor.
Iya, ya milih aman juga sama bos. betul. Nggak milih, Iya, iya. kita Jadi geser kamar hidupnya lagi ke relationship pasangan nih, milih aman sama nah, pacar sama Iya. istri yang gitu loh. menyakitkan, ya menyakitkan sih, yang menyebalkan itu kita punya prinsip, punya Hmm. kemauan yang akhirnya kita pendam karena kita pada akhirnya tuh nyari aman gitu loh dari Nah, orang-orang yang dan mungkin di atas aman kita gitu. aman yang kita kenal itu aman yang maksudnya saya lukanya segini deh. Iya, betul. Nah itu kan sebenarnya ndak aman juga. Yang Iya. paling aman itu Oh kan iya, enggak. sama-sama ndak luka Sama-sama gitu enggak kan. luka. Iya. Tapi ini kan udah dah, bagi saya amannya gini dah sama bos atau sama pacar Mm-mm. saya amannya gini. Kita bilang aman itu ditoleransi luka misalnya 50% Oh iya, iya, kita iya, lukanya. iya, iya. Kan itu sakit di kita Jadi gitu kan. jadi intinya tuh kayak kita Aman tuh tuh enggak kenal. terjadi setiap hari tuh menyesuaikan orang lain Ya. terus gitu. Jadi kayak quotes-nya nanti kita cerita tentang hari ini tuh ada itu yang ngena banget, dibilang gini, kalau diri sendiri terus jadi obat, kapan hati sendiri jadi sehat. Itu Nah. itu dapat banget itu. Iya, Jadi iya, kayak iya. supret Iya, iya. gitu. Kayak benar banget gitu. Memang sih kelihatannya kita kayak baik-baik aja gitu. Iya, iya. Kayak society kita baik-baik aja, kita nurut gitu. Tapi sebenarnya kita juga pengen punya pilihan gitu loh. Iya benar. Iya, kita juga pengen punya pilihan. Kita juga pengen kayak anak-anak yang lain. Itu kayaknya bisa Kayaknya- jadi iklan ya. Yang banyak pilihannya. Iya, akhirnya kebongkar satu nih luka batin. Jadi kebongkar satu. Nah makanya kadang kita itu karena saking seringnya sakit itu kita mengenal aman itu harus ada sakitnya tapi segini. Iya. Gitu. Padahal berhak juga kita untuk tidak sakit sama sekali itu Iya, berhak. iya, iya. gitu. Betul. Ya mungkin tidak di semua pilihan di hidup gitu ya. Misalnya dari 10 pilihan 7 atau 6 kita tidak terluka sama sekali, itu kan udah enak tuh. Iya, iya. Iya. Yang 4 kita luka ya itu bentuk kompromi gitu kan. Mm. Tapi jangan sampai kebalik. Yang 8 kita luka dan kita terbiasa bilang aman gitu loh. Nah, itu. Itu misalnya kayak kita cerita ke teman terus teman sampai kaget ya. Kok mau ente disuruh gitu sama bos ente? Enggak apa-apa dah. Anak aman, nasi kasih aja anak kayak gini Iya. daripada gini. Nah, itu kan Iya, berarti iya, udah iya. luka dulu Iya, kan. iya, iya. Luka duluan itu sebenarnya lukanya lebih. Lukanya berapa, Bro? Iya betul. Persentasenya. Benar-benar kalau bagi Ana malah sedih tuh. Iya ya. Dia ngerasa aman di dalam luka yang Iya. segini. Itu kan aduh. Maksud Ana ya dari 10 kasus gitu yang kita jalani 8 atau 7 itu kita yang menang lah. Sisanya itu Iya, ya kompromi. Kalau Betul. enggak sehat Mas, bener. Justru kompromi itu juga perlu Bener, kan. Betul. belajar Nggak- kompromi itu nggak semua hal penting. tuh kita harus ngalah, nggak semua hal juga kita harus Iya, menang gitu. kita harus tahu ada hal yang memang kita enggak berhak untuk ngapa-ngapain. Ya kalau kita kan dilatih kan, misalnya pas khotbah Jumat loh, kita enggak setuju Iya. sama khotib ya diam aja Diam kamu. aja. karena Kompromi. karena itu bukan dialog loh, enggak bisa bilang. Iya. Pak khotib itu udah baca. Salah itu, Pak. Nggak boleh ya, porsi kita diem. Ada hal-hal di hidup yang kita harus kayak gitu Kalau juga loh. Benar Tapi yang lain ada yang harus di fight gitu loh sampai kita menangin gitu. Iya. Oke, Guru. Pas sama Kalau Rocky, gimana? sama Rocky Gerung. Ya, itulah karena memang apa ya? Ya itulah karena memang dulu orang tua kita mungkin nggak seintens itu. Ya kalau Ana mempelajari nerjemahinnya bentuk sayangnya lah bentuk ya. sayang sih. Emang kita paham itu bentuk sayang gitu. Cuman pada akhirnya kan setiap anak kan punya pengen punya pilihan sendiri Iya, iya. gitu. Iya. Makanya itu yang pada akhirnya itu susah loh Mas untuk keluar dari posisi itu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Karena kita tuh tumbuh jadi anak yang minder. Padahal alasan mindernya apa? Nggak ada. Ya. Kita saya sendirilah, saya cukup berprestasi gitu. Terus tampang nggak jelek-jelek amat gitu. Ya. Tapi Betul loh. kenapa gitu? Kenapa minder gitu? Itu yang sering jadi kayak ngerem itu loh Mas, jadi kayak rem itu loh. Nah, setiap mau maju mikir lagi gitu, mikir berkali-kali mikir, hanya banyak kesempatan yang lewat gitu. Iya. Nah, ini di milenial ini. Nah, di Gen Z bisa jadi Ya kalau saya yakinnya lebih dinamis lagi. iya, lebih dinamis lagi itu perjalanan teman-teman Gen Z. mentalnya itu gitu. Karena belum yang dari keluarga, mungkin belum yang dari yang dia ciptakan sendiri di sosial medianya sendiri gitu. Saya tuh sempat mikir kalau dinamika psikologisnya Gen Z itu bisa disimbolkan dengan matematika gitu ya. Matematika kayak Mungkin gimana? pangkat dan pengalinya tuh banyak kan gitu loh. Ya, Karena stimulus responnya kan kayak tadi kita omongin tuh kan kalau di Iya, rumah ya. paling bapak, ibu, adik Heeh. atau kakak.
Di medsos kan sekali yang lihat 100, 100, apalagi kalau dia 1000. cantik atau ganteng, wah. Itu kan udah probabilitasnya itu kan Nah. udah berkali-kali lipat, jadinya dia tang stimulus responnya itu apa ndak capek ini ya. Mana capek. Makanya aneh itu banyak orang kan dulu mikir ngapain sih hidup kayak selebriti gini. Tapi ada perspektif lain gitu loh. Dia bisa nge-manage segitu 1000-an stimulus respon Iya, gitu loh. iya. Ini kan berarti orang yang hebat juga Hebat loh juga, gitu loh. itu emang Orang-orang yang kuat ada di banget. spotlight dia harus manage segitu Iya. banyaknya. Buktinya artis-artis tuh kan Iya. sakitnya tuh ya sama kayak Mas Haji kan. Iya, ya. Dulu Rada-rada saya itu ya gitu. sering dialog. Maksudnya Karena kan saya dulu tuh cita-citanya tuh pengen jadi artis, Mas. Ah, Iya, serius. Dulu tuh saya pengen sekali dikenal karena memang secara natural kan kita anak kecil itu kan senang, apalagi saya dulu tuh dari kecil tuh senang, hobinya tuh nyanyi, Ah, kemudian yang kayak gitulah, dan saya paling senang kalau ketemu orang tuh disuruh nyanyi gitu. Disuruh nyanyi, disuruh di sekolah pun saya juga gitu, tapi seiring berjalannya waktu itu jadi kayak takut dikenal banyak orang gitu loh, Mas. ya. Semakin dewasa tuh kayak pengennya tuh menepi gitu, pengennya orang nggak usah tahu saya gitu. Padahal dalam diri saya itu juga tetap ada itu yang kayak keinginan untuk Performnya ya. perform, dan bahkan di umur-umur yang semakin dewasa saya tahu caranya untuk dikenal orang tuh saya tahu, Ya, tapi ya. saya udah nggak mau ngambil itu gitu. Malah pengen menarik diri gitu. Nah, ada posisi kadang dua keinginan itu sama-sama kuat, Mas. Sama-sama, ya karena gimana ya, kita punya potensi berkarya, kita punya keahlian ya, kita punya keahlian juga, kita pengen orang tahu gitu. Tapi ada dalam diri saya tuh yang akhirnya tuh menarik diri gitu, yang takut dikenal orang gitu. Nah, apakah itu memang efek dari yang waktu kecil tadi itu, karena minder sering dilarang itu, Mas? Pasti. Ngefek nggak sampai ke umur-umur segini gitu? Oh, kalau itu pasti, Mas ya. Pasti ada efeknya itu. Karena kita yang sekarang kan, kita yang detik ini ke belakang gitu kan. Iya. Kita hasil dari yang sekarang detik ini ke belakang. Mau sejauh apa ditarik juga pasti ketemu alasan logisnya kita kayak apa gitu loh. Yang kayak Mas Haji tadi itu kan unik juga kan. Ada dorongan sendiri untuk perform, siapa tahu juga ada manfaatnya buat orang kan. Ya. Nah, tapi juga ada yang narik supaya jangan deh, emang kamu selayak itu. Yang gitu-gitu tuh Iya. kan. Nah, untungnya Batman dia punya Alfred. Kita kan enggak punya, Kita Mas. nggak punya. Kita Itu dia masalahnya. ada Alfred yang ngurusin. Udah, kalau kamu maju pakai kostum yang ini aja. Betul. Kalau tadinya kita bandingkan ya, waktu saya masih awal-awal zaman Facebook, itu kita nggak peduli siapa, aja jadi teman gitu. Ah, ya. Aja jadi teman Ya, ya, sebanyak-banyaknya, kita lomba-lomba punya banyak teman, terus setiap hari posting foto, bahkan mau ke kamar mandi nulis status di kamar mandi gitu, saking Ya, tapi ya. secara ini kita bahagia, maksudnya seenak itu tanpa memikirkan banyak hal gitu. Kita Ya, masih ya. leluasa, tapi begitu makin kesini kok teman tuh makin di-remove, mana yang jarang Nah, interaksi, iya, kita bener. remove gitu. Jadinya ada malah yang waktu kecil menjadi momok kita itu malah makin muncul ke sini gitu, makin menguat gitu, ditambah lagi dengan trigger dinamisnya hidup di masa-masa sekarang kan. Bener, problema hidup, entah itu di dunia kerja, di dunia rumah tangga dan lain sebagainya, itu malah menarik inner child atau trauma kita di masa lalu gitu. Kenalin dulu cerobong asapmu itu yang kayak mana itu loh, keluarnya itu cerobong asap. harusnya lewat bentuk yang mana. Iya. Gitu. Kamu orangnya yang punya daya tampung stres 1 liter atau cuma 250 mili gitu loh. Iya. Nah, nih kenalin nih, jangan ambil permasalahan atau tantangan yang case-nya itu butuh 2 liter. Tapi ente sendiri cuma bisa 1 liter nih stresnya. Betul.